Baik, hari ini kita bicara tentang metode regresi menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan dengan merumuskan suatu model persamaan regresi, yaitu suatu formula yang mencari nilai variabel dependen dari nilai variabel independen yang diketahui. Dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas. Berdasarkan jumlah variabel independen yang dimasukkan, regresi dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda atau multiple regression. Nah, jika regresi sederhana biasanya hanya mengandung satu variabel independen. Sedangkan regresi berganda bisa mengandung dua atau lebih variabel independen. Nah, kita masuk contoh kasus untuk regresi sederhana. Ini ada sebuah perusahaan elektronik. Mereka sedang gencar mempromosikan tentang peralatan elektronik dengan membuka outlet di berbagai daerah. Nah, di sini ada data 15 daerah yang berisikan tentang besaran biaya promosi dalam juta rupiah, kemudian tingkat penjualan untuk setiap daerah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk melihat permasalahan kasus ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan antara promosi dan tingkat penjualan dan bagaimana persamaan regresi antara promosi terhadap penjualan. Ya, pertama kita definisikan variabelnya. Sini yang pertama kita buat daerah. Kemudian source. Kemudian promosi. Nah, ini yang untuk daerah ini datanya data string ya. Oke, kemudian kita masukkan nama-nama data-datanya. Jakarta. Kemudian Bekasi. Pekalongan. Nah, ini daerahnya ada 15 daerah. Kemudian kita masukkan data penjualannya. Dan biaya promosinya dalam juta rupiah.
Oke, datanya udah selesai. Kemudian kita analis. Nah, kemudian kita pilih regression. Kemudian kita pilih linear. Ya. Kemudian kita jadikan variabel dependennya adalah sales. Ya, sales ini tergantung terhadap promosi. Ya. Independen variabelnya adalah promosi. Kemudian case labelnya ya kita gunakan daerah karena berdasarkan daerah. Kemudian metodenya kita biarkan menggunakan enter default. Kemudian untuk option kita ambil stepping metodenya, kita gunakan UGF dengan probabilitas 5%. Kemudian include constant in equation ya. Nah, kita untuk mendapatkan persamaan dari regresi ya biar ada nilai konstantanya. Kemudian terkait dengan missing value ya kita biarkan default, exclude case dismiss. Oke, kita continue. Kemudian kita lihat yang statistiknya. Ya, ini untuk regression coefficient ya kita gunakan estimate ya. Kemudian kita munculkan deskriptif ya. Kemudian untuk residualnya kita pilih case based diagnostic ya. Nah, untuk all case ya semuanya. Kemudian kita continue. Kemudian untuk gambar grafiknya, untuk plotnya. Yang pertama kita pilih standar deviasi residual ya. Masukin PY untuk buat grafiknya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian nanti X, sumbu X-nya adalah nilai Z ya, prediksi. Kemudian kita tambahkan gambar yang lain. Tuh Z prediksi di Y. Kemudian dependen. Jadikan sumbu X. Oke. Nah, untuk standardized residual plot yang lain, kita isikan untuk gambar yang lain untuk nilai normal probability plot, ya gambar normalitasnya. Kemudian continue. Kemudian oke. Okay. Nah, ini hasil akhirnya. Ini data-data deskriptifnya. Nah, ini sales rata-rata sales adalah rata-rata penjualan 246,4, kemudian rata-rata biaya promosinya 34, ya jumlah datanya 15. Kemudian bagian ini berikutnya adalah korelasi, menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel sales dan promosi. Berdasarkan persen, ya kita lihat hubungan antara sales dan promosi cukup kuat ya, 0,916. Kemudian untuk variabel remove, ya menunjukkan variabel yang dimasukkan adalah promosi. Dan tidak ada variabel yang dikeluarkan ya. Jadi variabel yang masuk itu promosi. Nah, ini karena kita menggunakan metode single step ya. Kemudian output yang lain adalah model summary. Nah, yang penting di sini adalah nilai R-nya, R square-nya.
0,83,9. Ya, ini merupakan koefisien determinasi. Artinya bahwa 83,9% dari variasi sales bisa dijelaskan oleh variabel promosi. Nah, nilai square, R square semakin kecil berarti hubungan kedua variabel akan semakin lemah. Ya. Jadi nilainya antara 0 sampai 1. Ya, ini jika mendekati 1 berarti cukup kuat ya. Nah, boleh dikata kuat lah, sangat kuat. Kemudian berikutnya, luaran berikutnya, output berikutnya adalah ANOVA. Nah, di sini ada nilai sig-nya 0,0 ya, lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga model regresi secara signifikan dapat digunakan untuk memprediksi sales. Nah, berikutnya ini adalah koefisien untuk membuat persamaan regresi. Nah, dari sini kita bisa lihat berdasarkan nilai koefisien ini, maka kita bisa membuat persamaan regresinya Y sama dengan ya. Nah, nilai konstantanya adalah 111,53. Ya. Ya, 111,5 23. Nah, ditambah dengan ini untuk variabel promosi ya, parameternya 3,891. Nah, X. Nah, jadi ini adalah persamaan regresinya. Nah, untuk koefisien regresi atau promosi itu nilai signifikansinya sama dengan nilai koefisiennya sama dengan 0 ya, 0,00. Lebih kecil dari 0,05, sehingga koefisien regresi atau promosi secara signifikan berpengaruh terhadap sales ya. Nah, ini persamaan regresinya. Kemudian kita lihat KSW diagnostiknya. Nah, ini jika sekiranya persamaan regresi ini nilai X-nya kita masukkan untuk setiap daerah. Misalnya untuk Jakarta, untuk nilai promosinya, nilai X-nya kita masukkan datanya, misalnya untuk Jakarta dari data kita itu. Ya, untuk Jakarta nilai promosinya 26. Maka apabila ini kita ganti dengan angka 26, ya kita lihat dengan promosi di Jakarta 26 dikali 3,891 sama dengan ditambah 111,523 sama dengan, nah ini nilainya adalah 212,68 ya 9 ya 6,6806 ya. Nah, jadi KSW diagnostik ini memberikan nilai-nilai prediksi untuk setiap nilai X atau biaya promosi ya. Nah, kemudian residualnya adalah perbandingan antara realnya dengan prediksi. Tadi realnya di Jakarta itu 205 ya, apabila salesnya 26 maka ini 205. Nah, jadi selisihnya ya negatif 7,6863 ya. Jadi ini KSW diagnostik. Nah, ini merupakan hasil prediksi dari persamaan regresi ini
untuk setiap kasus 15 daerah itu. Ini hasilnya prediktif. Nah, semakin kecil nilai residual atau semakin mendekati nol, maka akan semakin baik persamaan regresinya memprediksi data tersebut. Nah, kemudian kita lihat residualnya, statistiknya. Ini merupakan ringkasan tentang nilai yang diprediksi, ya, prediksi value, dan statistik residunya. Predicted value, kemudian statistik residualnya. Ya. Kemudian untuk gambar grafik yang pertama ini merupakan sekalian uji apakah data normal ya, berdistribusi normal. Nah, apabila datanya mengitari garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas, maka ini data dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, untuk scatter plot dependent variable sales ini regression standard value dan regression standardized delete residual ini menunjukkan apakah model regresinya layak atau tidak. Nah, model regresi dikatakan layak, dia menyebar di sekitar nol ini ya, bagian nol, dan tidak memiliki pola. Ya, jadi kalau dia menyebar di titik nol dan tidak memiliki pola, maka ini bisa dikatakan model regresinya dianggap layak ya. Kemudian ini yang gambar yang ketiga adalah hubungan sales dengan nilai prediksinya. Nah, ini ya, nilai yang baik itu kiri bawah lurus ke ya, kanan atasnya. Ini membandingkan antara nilai real sales dengan prediksinya. Dari kiri bawah lurus ke kanan atas ya, berarti cukup bagus ya posisi titik-titiknya, data-datanya itu dari kiri bawah lurus ke kanan atas. Baik, itu untuk regresi ganda, regresi sederhana. Berikutnya kita menggunakan regresi berganda. Oke. Nah, ini contoh kasus untuk regresi bergandanya. Ini data kita kembangkan. Ini sales dan promosi, kemudian kita tambahkan yang lain yaitu luas outlet. Adakah hubungannya tingkat penjualan dengan luas outlet, laju pertumbuhan penduduk, kemudian jumlah pesaing, kemudian income ya, pendapatan masyarakat. Kira-kira apakah data-data ini data income, pesaing, laju penduduk, outlet, promosi, apakah ada hubungannya dengan sales, dan kemudian kita cari persamaan regresinya. Kita lengkapi datanya. Luas outlet di Jakarta itu 159 meter persegi, di Tangerang 164 meter persegi, di Bekasi 198 meter persegi, di Bogor 184 ya. Terus kita isi dan untuk laju penduduk 2% per tahun, 1,5% per tahun di Jakarta, di Bekasi, di Bekasi 1,75% per tahun pertumbuhan penduduknya, di Bogor 1,64,
pertumbuhan penduduk di Bandung 2,65% per tahun. Ya, kita isi semuanya datanya. Ya, jumlah pesaing ada 15 toko, 16 toko, 19 toko pesaingnya atau 17 pesaing ya. 11 pesaing di Bandung, 24 pesaing, perusahaan pesaing, toko pesaing ya. Di Pekalongan ada 18 pesaing. Kemudian pendapatan masyarakat. Apakah ada hubungannya? Oke, kemudian kita olah untuk contoh regresi berganda ini. Kita analis, kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian dependennya adalah sales, independennya adalah promosi, tambah outlet, lagi penduduk, pesaing sama income ya dimasukin. Dan ini berdasarkan daerah. Kemudian kita pilih metodenya adalah backward. Metode backward, forward, dan stepwise ini sebenarnya identik. Perbedaan terletak pada perlakuan pemasukan variabel bebas sekaligus atau satu persatu. Kemudian untuk statistiknya ya kita pilih default apa adanya yang sudah ada di sini. Nah, deskriptif kita pilih. Kemudian kita tambahi collinearity, diagnostik collinearity apakah di antara variabel independen itu apakah ada hubungan satu sama lain. Ya, kalau ada hubungan antar variabel independen maka persamaan regresinya kurang bagus ya. Kemudian untuk residual ini kita kosongkan saja. Kemudian continue. Kemudian untuk plot ya kita pilih aja produce all partial plot ya. Oke, continue. Kemudian langsung kita oke aja. Nah, ini datanya deskriptif ya, deskriptif statistiknya ya, ini data-data sales, promosi, rata-ratanya, kemudian jumlah datanya. Kemudian bagian kedua adalah korelasi. Bagian ini menunjukkan kekuatan hubungan variabel. Sales dengan promosi, sales dengan outlet, sales dengan laju penduduk. Nah, ini negatif 1,43. Jadi ada hubungan berlawanan arah. Apabila laju penduduknya meningkat, maka penjualannya menurun. Gitu ya. Apabila pendapatannya meningkat, penjualannya menurun ya berdasarkan data ini ya. Kemudian yang berikut adalah variabel enter dan remove. Ya. Nah, metode backward dimulai dengan memasukkan semua variabel. Ya, metode forward ini model 1 kita itu semua variabel masuk, variabel enter. Kemudian untuk model kedua itu
kita keluarkan income dari sebagai variabel prediktor ya. Jadi income dikeluarkan. Metode Pepler dimulai dengan memasukkan semua variabel ini, kemudian dilakukan analisis dan variabel yang tidak layak masuk dalam regresi atau dikeluarkan satu persatu. Ini income dikeluarkan, kemudian laju penduduk dan pesaing. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 4 model ya. Kemudian yang berikutnya adalah model summary. Nah, model 1 semua variabel dilibatkan. Variabel independennya dilibatkan. Ya, ini model 1, model 2, model 3 dan model 4. Nah, model 4 ya ini ada keterangan A, B, C, D ya ini prediktor ya. Ada income, pesaing, laju penduduk, output dan promosi. Nah, kemudian model 2B ini kita prediktornya adalah income-nya kita keluarkan. Yang ada pesaing, laju penduduk, outlet, dan promosi ya. Jadi hubungannya terhadap penjualan, tingkat penjualan. Nah, kita lihat nilai R-square-nya ya semakin besar tentu akan semakin baik. Ya, ini nomor model 1 0,954 cukup besar, yang lain juga cukup baik ya sebagai prediktor ya. Kemudian analisis ANOVA untuk semua model 1, 2, 3, 4. Nah, nilai ANOVA model 4 kita lihat nilai signya adalah 0,00 ya. Lebih kecil dari 0,05. Nah, sehingga model regresi secara signifikan dapat digunakan untuk memprediksi sales ya. Jadi ini juga sama 0,0. Ya, jadi model 1, 2, 3, 4 berdasarkan nilai sig, maka bisa kita katakan bahwa modal regresi 1, 2, 3, 4 ini secara signifikan dapat digunakan untuk memprediksi sales. Kemudian ini koefisiennya, ya sama seperti tadi kita bisa lihat konstantanya, promosi, outlet. Nah, misalnya untuk persamaan atau model 4 ya, maka kita bisa buat persamaan regresinya. Ya, kita untuk persamaan 4 nih ya, kita bisa buat persamaan regresinya. Y sama dengan konstantanya adalah 64,639. Ya, ditambah 2,342 X1 ditambah 0,535 X2. Jadi X1 ini adalah biaya promosi, kemudian X2 ini adalah luas outletnya. Nah, ini persamaan regresi berganda di mana variabelnya ada 2, yaitu promosi dan outlet. Luas outlet. Biar kita lihat untuk collinearity diagnostik ya. Ini membahas ada tidaknya multikoliniaritas atau terjadinya korelasi antara sesama variabel ya. Variabel bebas. Model regresi yang baik tentunya tidak ada multikolinear antara variabel bebas. Nah, multikolinear terjadi jika nilai ya eigenvalue-nya ya. Ini nilainya mendekati 0. Ya, kalau ada nilai mendekati 0 berarti bisa terjadi multikolinearitas.
dan condition indeksnya lebih dari 15. Ya, kalau nilai condition ya lebih dari 15 ya seperti ini ya. Ini kemungkinan ada kolinearitas. Kemudian kita lihat lagi yang model 2. Ya, ini juga. Nah, jadi yang cukup baik ya memang model 4 ya. Jadi multikolinearitas di mana nilai condition indeksnya ya tidak jauh dari 15. Jadi kalau ini nilainya lebih dari 15 itu berarti ada multikolinearitas ya. Jadi ada hubungan antar variabel bebasnya. Kemudian yang berikutnya adalah exclude variabel. Nah, bagian ini membahas proses mengeluarkan variabel bebas yang tidak layak dimasukkan dalam model regresi atas dasar nilai T hitung terkecil. Ya, jadi ini model 2. Nah, kita keluarkan variabel income-nya, kemudian nomor 3 kita keluarkan income dan laju penduduknya, kemudian model 4 income, laju penduduk, dan pesan yang kita keluarkan. Oke, baik. Begitu untuk uji regresi, dan Anda bisa membuat persamaan regresinya.